Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statistika ekonomi bab 12 atau bagian ke-12 yang merupakan kelanjutan dari bab 11. Pembahasannya mencakup A. Indeks harga kuantitatif dan nilai, kemudian B. Indeks agregatif tertimbang, dan C. Indeks rata-rata relatif tertimbang. Jadi ini masih dalam skop atau pembahasan tentang indeks, angka indeks ya. Kalau di bab 11-nya pengantar terhadap angka indeks. Nah, di bab 12 ini kita masuk pada angka indeks tertimbang. Langsung saja. A. Indeks harga, kuantitas, dan nilai. Sebagaimana dalam ekonomi, kita tahu misalnya dalam ekonomi mikro, makro maupun dalam matematika ekonomi, notasi-notasi atau simbol-simbol itu yang digunakan masih sama. Contohnya misalnya harga. Harga kita notasikan sebagai P karena dalam bahasa Inggris itu price. Kemudian jumlah, quantity, maka dinotasikan sebagai Q. Dan nilai atau value dinotasikan sebagai V. Untuk menghitung V atau value bisa menggunakan VT sama dengan PT dikalikan QT. Artinya harga dikalikan dengan jumlah. Sedangkan VT indeks T ini berarti nilai pada tahun T, pada tahun tertentu ya. PT dan juga QT-nya sama. Itu mengenai konsep atau notasi dari harga, quantity, dan nilai serta rumus untuk mencari nilai atau value-nya. Kemudian yang B ada indeks agregatif tertimbang. Yang pertama, indeks Las Payres. Ini adalah satu pendekatan ya untuk indeks agregatif tertimbang. Dimana misalnya saya notasikan di sini sebagai indeks Las Payres ini sebagai IL. Kemudian rumusnya adalah sigma PT dikalikan Q0 per sigma dalam kurung P0 kalikan Q0 tutup kurung kalikan 100% misalnya. Dengan keterangan IL adalah indeks Las Payres, kemudian PT adalah harga tahun yang dihitung angka indeksnya, kemudian P0 harga pada tahun dasar, dan Q0 adalah kuantitas pada tahun dasar. Misalnya kita punya contoh 6 sebagai kelanjutan dari bab 11. Contoh 6 misalnya ya. Di sini ada nama-nama barang dari A, B, C sampai dengan E. Kemudian ada harganya di tahun 2023 sebagai P0, kemudian di tahun 2024 sebagai PT. Ini adalah harganya. Kemudian tetap kita cari sigmanya atau jumlahnya di sini. Kemudian kuantitasnya juga. Di sini ada harga, ada kuantitas. Untuk yang Q0 di tahun 2023 ini adalah jumlahnya, kemudian sigmanya adalah ini atau jumlah penjumlahan dari jumlahnya. Begitupun juga untuk di tahun 2024 yaitu QT-nya. Maka kita harus mencari terlebih dahulu dengan tabel ini, tambahkan saja dua kolom. Kolom yang pertama adalah PT kalikan Q0. PT kalikan Q0 berarti 2500 misalnya dikalikan dengan Q0. Dikalikan dengan 200 hasilnya adalah 500.000. Kemudian 3800 dikalikan dengan Q0-nya yaitu 300 sama dengan 1.140.000 dan seterusnya. Sehingga ketemu di sini yaitu sigmanya atau jumlahnya adalah 10.564.000. Kemudian di kolom selanjutnya kita buat untuk yang P0 kalikan Q0. Berarti P0 yaitu yang ini 2000 misalnya dikalikan dengan Q0. 2000 dikalikan 200 sama dengan 400.000. Kemudian 300 kali 3000 kalikan 300 sama dengan 900.000 dan seterusnya juga sama. Sehingga nanti kalau dijumlah hasilnya adalah 9.105.000.
Nah, setelah ketemu sigmanya, berarti kan tinggal substitusikan ke rumus indeks last Pires ini. Setelah disubstitusikan, sigmanya sudah ini, yaitu 10 juta sekian-sekian. Kemudian untuk yang sigma yang bawahnya, P0 kali Q0-nya adalah 9 juta sekian-sekian. Kalikan 100%, ketemunya adalah 116,03%. Sehingga barang tersebut pada tahun 2024 mengalami kenaikan harga sebesar 16,03% dibandingkan dengan harga pada tahun 2023. Itu untuk pendekatan atau indeks last Pires. Kemudian yang kedua ada indeks pasce, di mana saya notasikan di sini IP indeks pasce sigma PT kalikan QT. Kemudian yang bawahnya adalah sigma dalam kurung P0 kalikan QT. Dengan keterangan yang hampir sama. Maka untuk contohnya berarti kita harus tinggal sama dengan cara yang pertama, hanya saja kita harus membuat kolom PT kali QT dan P0 kalikan QT. Dengan data yang sama pada contoh yang ke-6, maka kita tinggal menambahkan yaitu kolom PT kalikan QT kemudian P0 kalikan QT. Untuk data yang ini tetap ya. Sekarang untuk mengisi PT kalikan QT, berarti PT adalah misalnya untuk yang A 2500 dikalikan dengan 260. Hasilnya adalah 650.000. Kemudian 3800 dikalikan dengan 380, hasilnya adalah 1.444.000. Dan seterusnya. Kemudian bisa kita cari sigmanya atau jumlahnya nanti, karena di rumusnya adalah sigma, maka kita harus mencari sigmanya atau jumlah dari semuanya ini. Kemudian di kolom yang terakhir ini adalah sama, kita mencari kolom P0 kalikan QT. Berarti P0 itu adalah 2000, kemudian QT-nya adalah 260, sehingga nanti hasilnya 520. 3000 dikalikan 380, 1.140, dan seterusnya. Karena di sini di rumusnya adalah sigma, maka kita hitung jumlah di sini semuanya sehingga ketemu adalah 11.145.000. Sehingga kalau sudah ketemu sigmanya untuk masing-masing, yaitu PT kalikan QT sigmanya adalah ini, kemudian P0 kalikan QT sigmanya adalah ini. Berarti tinggal kita substitusikan ke dalam rumusnya, yaitu sigma PT kalikan QT yaitu adalah 13.059.000. Kemudian untuk sigma P0 QT adalah ini 11.145.000. Setelah dihitung dikalikan 100% sama dengan 117,17%. Sehingga barang tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebesar 17,17% dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Itu untuk pendekatan pasce. Kemudian untuk yang ketiga adalah Marshall-Edwards ya. Kita notasikan misalnya di sini indeks Marshall-Edwards, yaitu untuk rumusnya adalah sigma dalam kurung Q0 plus QT tutup kurung kalikan PT. Kemudian sigma dalam kurung Q0 plus QT dalam kurung P0 kalikan 100%. Dengan keterangan yang hampir sama. Misalnya kita punya contoh 8 masih dengan data yang sama ya, yaitu data barangnya sama, harganya sama, dan juga jumlah atau kuantitasnya sama. Hanya saja di tabel selanjutnya, yaitu di tabel tambahannya ini, kita ganti menjadi Q0 plus QT dikalikan PT, atau PT dikalikan Q0 plus QT. Sedangkan di kolom yang terakhir ini kita isi dengan Q0 plus QT dalam kurung P0. Nah, sigma ini adalah jumlahnya nanti. Sehingga
PT misalnya berarti PT 2500 nanti dikalikan dengan hasil penjumlahan dari Q0 plus QT. Q0 plus QT berarti 200 ditambah 260 dikalikan 2500. Kemudian ini hasil dari 300 ditambah 380 dikalikan 3800. Kemudian yang ini hasilnya adalah dari 610 ditambah 400 dikalikan 6200. Hati-hati, yang pertama dijumlahkan terlebih dahulu baru dikalikan. Seterusnya sama, kemudian dicarilah nilai sigmanya. Yang ini. Berarti sudah ketemu untuk rumus yang atas, sigmanya yaitu 23.623.000. Sedangkan untuk rumus yang bawah kita bisa menghitung dengan cara Q0 ditambah QT. Berarti Q0 yaitu 200 ditambah 260 dijumlahkan terlebih dahulu. Setelah itu baru dikalikan dengan P0 yaitu 2000. Sehingga ketemu 920.000. Kemudian yang ini kita dapatkan dari 300 ditambah 380 dikalikan dengan 3000. Jadi hasil penjumlahannya dulu. Yang ini juga sama, 610 ditambah 400 dulu. Kemudian setelah dijumlahkan baru dikalikan dengan 5000. Sehingga nanti hasilnya adalah ini. Begitupun juga yang bawahnya hampir sama. Setelah itu barulah dihitung sigmanya atau jumlahnya. Sehingga sigmanya adalah 20.250.000. Berarti untuk rumus yang bawah sudah ketemu. Sehingga maka untuk perhitungannya nanti tinggal substitusikan saja untuk indeks ME-nya. Sehingga masukkan saja indeks ME-nya di sini. Setelah itu masukkan saja, substitusikan 23.623.000 dibagi 20.250.000 kalikan 100%, sehingga ketemu hasilnya adalah 116,65%. Sehingga barang tersebut pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 16,65% dibandingkan pada tahun 2023. Ini untuk metode perhitungan yang ketiga dengan pendekatan Marshall-Edwards ini. Kemudian yang keempat ada Irving Fisher, di mana rumusnya ini menggunakan misalnya indeks Fisher, saya notasikan seperti itu. Akar ini menggunakan indeks Laspeyres, kemudian yang ini menggunakan indeks PASC. Berarti pada metode yang pertama dan yang kedua yang digunakan Fisher ini. Jadi kita harus menghitung terlebih dahulu indeks Laspeyresnya, kemudian kita harus menghitung terlebih dahulu indeks PASC-nya, baru diakarkan nanti setelah dikalikan. Misal contoh 9 kita mengacu pada contoh 6 dan juga contoh 7. Kalau pada contoh 6 kita sudah dapat untuk indeks Laspeyresnya yaitu 116,03%. Serta pada contoh yang ke-7 yaitu indeks PASC-nya adalah 117,17%. Lah, menggunakan Irving Fisher ini atau Fisher ini indeksnya, maka tinggal diakarkan saja. Nah, sehingga kita substitusikan saja nilainya akar dari 116 Laspeyresnya, 0,03 dikalikan dengan indeks PASC yaitu 117,17. Setelah diakarkan, dikalikan, diakarkan, kemudian nanti ketemu yaitu 116,59%. Itu untuk penggunaan dari Irving Fisher. Jadi dia menggunakan kombinasi antara indeks Laspeyres dan indeks PASC. Selanjutnya, sehingga kalau sudah ketemu 116,59% sama dengan yang tadi, berarti kenaikannya adalah
sisa persentase ini, yaitu 16,59%. Itu yang keempat. Kemudian yang terakhir untuk metode yang ini adalah Drobis dan Boyle, di mana ini juga menggunakan kombinasi dari indeks Las-Perez dan indeks Paasche. Hanya saja kalau tadi pada Fisher tadi itu diakarkan, dikalikan kemudian diakarkan, kalau yang di sini adalah dijumlahkan kemudian dibagi dua. Misalnya kita mengacu pada contoh yang sama, yaitu contoh pada hasil 6 dan contoh pada hasil 7, yaitu indeks Las-Perez-nya ini, kemudian indeks Paasche-nya adalah ini, maka tinggal kita substitusikan, berarti 116,03 ditambah 117,17 dibagi 2. Nanti menghasilkan hasil 116,6%. Nah, inilah beberapa metodenya, sehingga nanti dari berbagai metode perhitungan ini, nanti yang dirasa paling mendekati silahkan digunakan. Jadi ada sampai 5 metode ya. Yang pertama ada Las-Perez, ada Paasche, ada Fisher, ada Drobis, Boyle, dan seterusnya. Jadi nanti hasilnya kurang lebih mendekati hampir sama. Misalnya tadi indeks Las-Perez 116, kemudian Paasche 117. Jadi tinggal kita mau menggunakan yang mana. Selanjutnya adalah indeks rata-rata tertimbang. Indeks rata-rata relatif tertimbang adalah indeks rata-rata dari nilai tertimbang suatu komoditas dengan memperhatikan bobot yang sudah ditentukan. Nah, dalam hal ini berarti kita akan melibatkan bobot dari suatu komoditas, di mana misalnya indeks rata-rata relatif tertimbang kita notasikan sebagai PW. W ini sebagai notasi bobot ya. Rumusnya adalah sigma P kalikan W per sigma W. Dengan rumus P ini adalah PT dibagi P0 kalikan 100. Nah, sedangkan W-nya adalah bobot. Sedangkan PW itu adalah indeks rata-rata relatif tertimbang. Kemudian PT dan P0-nya saya kira sama. Berarti kita untuk menghitung PW harus mencari terlebih dahulu P-nya, yaitu PT per P0. Misal contoh 11 ya. Kita punya barang, kembali ke data yang tadi. Ada kangkung, bayam, sawi, kacang panjang, dan kubis dengan harga di bulan Januari adalah seperti ini. Kemudian harga Februari seperti ini beserta sigmanya ya. Kemudian kalau kita ada bobotnya, misalnya data tersebut, misal bobotnya adalah 30, 15, 25, 20, 10, sehingga sigmanya adalah 100. Misal ini adalah bobotnya, maka kita harus menghitung indeksnya terlebih dahulu. Jadi di kolom sini kita tambahkan indeks dari masing-masing komoditas ini kita hitung, atau dari masing-masing barangnya kita hitung. 11.000 dibagi 9.000 dikalikan 100, hasilnya 122. 13.000 dibagi 12.000 dikalikan 100, hasilnya adalah 108,2. Begitupun seterusnya. Setelah itu kita cari sigmanya. Lah, barulah di kolom yang terakhir, karena ada faktor bobot dalam hal ini, maka indeks harga ini, hasil ininya kita kalikan dengan bobotnya. Berarti 122,2 kalikan 30. Hasilnya adalah 3.666. Kemudian 15 dikalikan 100, 8,2, hasilnya adalah 1.623. Kemudian 25 kalikan 120 adalah 3.000. Dan 20 dikalikan 80 hasilnya adalah 1.600. 10 kalikan 100 adalah 1.000.
Setelah ketemu bobot kali indeksnya, kita jumlahkan sehingga ketemu sigmanya. Nah, ini dia adalah untuk menghitung P-nya. Jadi PT dibagi P0 kalikan 100. Setelah itu baru dikalikan bobot. Sehingga untuk menghitung indeks rata-rata relatif tertimbangnya, PW sama dengan yaitu sigma PW dibagi dengan sigma W. Sigma PW-nya adalah bobot dikalikan harga, sigmanya yaitu adalah 10.889 dibagi dengan sigma W-nya adalah 100. Dikalikan 100%, nanti ketemu adalah 108,89%. Sehingga barang tersebut pada tahun 2024 mengalami kenaikan harga sebesar 8,89%. Jadi itu untuk menghitung indeks rata-rata relatif tertimbang. Selanjutnya yang terakhir adalah indeks rantai D. Jadi ada indeks tertimbang, ada indeks tidak tertimbang, kemudian ada indeks rantai. Pada pembahasan indeks sebelumnya, kita menggunakan tahun dasarnya adalah T. Namun untuk indeks rantai atau chain, tahun dasarnya adalah T-1. Biasanya ya, indeks rantai ini sangat cocok untuk model data runtut waktu atau time series. Biasanya dalam dunia ekonomi itu datanya adalah data time series. Misalnya daftar harga harian, kemudian pencatatan, kemudian indeks harga saham juga merupakan data time series. Data time series itu runtut waktu. Misalnya harian datanya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Atau data bulanan, bulan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Atau mungkin data tahunan dan yang lainnya. Adapun rumus indeks rantai atau chain adalah, misal saya notasikan sebagai indeks chain sama dengan PT per PT-1 kalikan 100. Dengan keterangan PT adalah harga tahun T, kemudian PT-1 adalah harga tahun, T-1 artinya adalah tahun sebelumnya, 1 tahun sebelumnya. Misal kita punya contoh 12, terdapat harga minyak satu komoditas di sini ya. Namun tabelnya saya balik, biasanya ke kanan sama ke bawah. Sekarang tahunnya saya buat ke bawah untuk mempermudah perhitungan. Misal harga minyak pada tahun 2016 12.000, pada tahun 2017 13.000, pada tahun 2018 13.000 dan seterusnya. Maka untuk menghitung indeks rantainya ini mudah sekali, tinggal dimasukkan saja PT per PT-1. Berarti PT-nya adalah 13.000 dibagi PT-1 yaitu 12.000. Kalikan 100, hasilnya adalah 108,3. Untuk yang tahun 2018 berarti indeks chain-nya yaitu 13.000 per 13.000. Berarti hasilnya adalah 100. Namun untuk tahun yang 2015 tidak dapat dihitung. Kenapa? Karena dia membutuhkan PT-1-nya. Maka butuh data tahun 2015. Karena tahun 2015 tidak ada, maka tidak dapat dihitung. Begitupun seterusnya juga sama. Jadi indeks chain ini juga mudah untuk perhitungannya, hanya seperti ini saja. Saya kira cukup sekian, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.